Selamat pagi, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil CPR kami. Saya Angga Simbolon sebagai moderator. Saya Sylvia Amelia sebagai pemateri. Saya Stephen Sirait sebagai pramateri. Bab 1 pendahuluan yang akan dibacakan teman saya Stephen Sirait. Baik, pada bab pendahuluan akan menjelaskan 3. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah struktur data adalah karakteristik yang terikat dengan sifat dan cara penyimpanan sekaligus penggunaan dan pengaksesan data. Karakteristik tersebut mengikat dan sekaligus secara timbal balik dipengaruhi oleh algoritma yang mengakses data tersebut, sehingga disebutkan algoritma dan struktur data disebut satu kesatuan. Adapun materi yang dibahas pada struktur data antara lain adalah sorting dan searching. Sorting merupakan suatu proses atau operasi yang mengurutkan data dalam suatu urutan yang diberikan increasing atau decreasing. Searching merupakan suatu operasi yang untuk mencari lokasi dari data yang diberikan dalam suatu urutan data. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dituangkan pada CPR ini. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan CPR ini, yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data, kedua membantu mahasiswa atau orang awam untuk dapat merekomendasikan mana buku yang lebih mudah untuk membantu proses pembelajaran tentang struktur data. Yang ketiga, materi yang ada pada buku dapat menambah wawasan penulis CPR. Yang keempat, mengetahui lebih dalam materi tentang sorting dan searching. Ketiga itu ada manfaat. Manfaatnya yang pertama, dapat mengetahui buku yang lebih rekomendasi untuk dipelajari karena lebih mudah penjelasannya. Yang kedua, menumbuhkan pola pikir yang kreatif untuk membandingkan buku satu dengan buku yang lainnya. Yang ketiga, untuk menambah wawasan serta mengetahui tentang materi sorting dan searching. Pada bab kedua, yaitu isi buku. Isi buku yang pertama, pada buku utama, isi buku utama membahas tentang satu searching harian. Searching ini adalah proses penemuan data yang diinginkan dalam kumpulan data yang besar. Buku ini menjelaskan tentang berbagai algoritma pencarian seperti pencarian linear, pencarian biner, pencarian eksponensial, dan pencarian interpolasi. Buku ini juga menjelaskan tentang implementasi dan pengoptimalan dari setiap algoritma pencarian dan membantu membaca memahami kelebihan dan kelemahan dari setiap metode. Yang kedua itu sorting, pengurutan. Sorting ini adalah proses pengurutan data dalam urutan tertentu. Buku ini menjelaskan tentang berbagai algoritma pengurutan seperti bubble sort, selection sort, insertion sort, match sort, quick sort, dan heap sort. Buku ini juga membahas tentang kompleksitas, waktu, dan ruang dari setiap algoritma pengurutan dan membantu membaca memilih algoritma pengurutan yang paling sesuai untuk masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya pada buku pembanding, yang pertama itu ada sorting. Sorting yaitu algoritma pengurutan dikatakan stabil jika algoritma tersebut mempertahankan urutan relatif dari elemen-elemen yang sama setelah pengurutan. Selanjutnya membahas tentang stability in sorting atau stabilitas dalam pengurutan. Stabilitas dalam pengurutan ini berarti pada algoritma pengurutan mempertahankan urutan relatif dari kunci yang sama dari masukan dari ukuran keluaran hasil. Yang ketiga itu bubble sort, pengurutan gelembung. Selanjutnya itu ada gabung urutkan, match sort, ada sebuah algoritma. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bab 3 analisis atau kelebihan kekurangan. Yang akan dibacakan oleh teman saya Sylvia Amelia. Baiklah, materi yang ketiga yaitu analisis atau kelebihan kekurangan pada kedua buku. Analisisnya, buku tentang sorting dan searching adalah sumber daya yang sangat berguna bagi siapa saja yang
tertarik dalam pengembangan algoritma dan pemrograman. Buku ini memberikan penjelasan tentang berbagai teknik untuk mencari dan mengurutkan data dalam berbagai format dan membantu pembaca memahami kelebihan dan kelemahan dari setiap metode. Selain itu, buku ini juga dapat memberikan tips dan trik bagi pembaca untuk memperbaiki kinerja pemrograman memproses data. Buku ini dapat membantu pembaca memahami pentingnya penggunaan struktur data yang tepat dan bagaimana memilih algoritma yang sesuai dengan tipe data yang sedang diolah. Secara keseluruhan, buku tentang searching dan sorting adalah sumber daya yang sangat berguna bagi siapa saja yang tertarik dalam pengembangan algoritma dan pemrograman. Buku ini membantu pembaca memahami berbagai teknik untuk mencari dan mengumpulkan data dan membantu mereka memilih algoritma mana yang tepat untuk setiap masalah yang dihadapi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kedua buku, yang pertama, pada buku utama dan pembanding, cover yang dipakai sudah bagus. Yang kedua, materi yang dibahas juga sudah detail dan tersusun secara berurutan letaknya. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Yang keempat, di setiap pembahasan materinya terdapat contoh pemrogramannya secara langsung sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi buku. Yang kelima, terlalu banyak pemrograman juga bikin pembaca pusing jika baru mulai mempelajari tentang materi ini. Yang keenam, terlalu banyak kata-kata hingga membuat penulis lumayan bosan membacanya. Yang ketujuh, untuk font dan ukuran tulisan sangat pas dan nyaman ketika dibaca. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, bab 4 penutup. Kesimpulan. Searching atau pencarian ini adalah proses menemukan data yang diinginkan dalam kumpulan data yang besar. Sedangkan sorting atau pengurutan ini adalah proses pengurutan data dalam urutan tertentu. Saran kami sebagai seorang pembaca, sebaiknya data-data yang ada di dalam buku tertulis diperbanyak dan diperbarui untuk lebih menguatkan materi pembahasannya. Selain itu, untuk pengetikan sebaiknya memperhatikan kerapian dalam pengetikan, supaya tidak terjadi kesalah pengertian dalam membaca, terlebih-lebih dalam mengetikkan angka. Demikianlah saran yang dapat kami berikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah ataupun tidak tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami sebagai penyusun tugas ini masih dalam proses belajar. Semoga dengan komentar yang kami berikan akan semakin mengumpulkan penulisan jurnal ini ke depannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.